Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama datang dari sektor aneka industri, ada Astra International direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.700 hingga ke 5.900. Selanjutnya dari energi ada Adaro Mineral juga direkomendasikan buy 12.80 hingga 14.50 support dan resistennya. Sementara untuk Arto dari perbankan digital juga direkomendasikan buy 29.50 hingga ke 3.800. Ada Astra International, Adaro Mineral dan Arto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Kita ke Astra International terlebih dahulu, Ibu Rati. Analisis secara teknikal pertimbangannya merekomendasikan Astra di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Silakan Ibu. Baik, kalau kita lihat untuk Astra sendiri memang secara teknikal ini menarik, harga sahamnya juga ada di area supportnya dan hari ini membentuk piercing candlestick-nya ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ini menarik, ada potensi rebound dalam bearish jangka pendeknya. Secara teknikal kita lihat volume juga hari ini menguat cukup signifikan di tengah untuk stochastic indikatornya itu golden cross di area oversold. Jadi ada potensi rebound secara teknikal. Secara sentimen kita lihat penurunan suku bunga ya jadi katalis positif untuk bunga pinjaman yang pastinya akan mengalami penurunan dan pastinya jadi katalis positif untuk permintaan di sektor transportasi, salah satunya adalah Astra ya. Kemudian kalau kita lihat secara inflasi kita juga kemarin masih terjaga ya, masih di sekitar 2,8%, masih di targetnya Bank Indonesia dan kita yakin inflasi yang terjaga ini jadi katalis positif untuk permintaan atau daya beli masyarakat yang masih solid. Kemudian untuk penjualan mobil nasional juga secara month on month itu tumbuh sekitar 5,7%, jadi ini jadi katalis positif untuk Astra. Kita lihat secara sentimen dan juga secara teknikal menarik untuk diakumulasi. Baik, target price Anda tadi di 5.900, Ibu Rati. 5.900. Ya, ini target sampai kapan? Apakah sudah memasukkan momentum window dressing sampai dengan akhir tahun? Dan seberapa besar juga peluang ICE untuk menembus kembali di level 6.000-an? Baik, untuk kita lihat Astra ini secara teknikal ini menarik untuk swing ya. Jadi menarik untuk sampai di akhir tahun, saya rasa menarik bisa sampai ke level resisten di 5.900. Itu target price-nya. Potensi ke 6.000 seperti apa peluangnya Ibu Rati? Kalau sampai ke 6.000 kita lihat di sini 6.000 itu adalah resisten setelah bisa menembus 5.900. Jadi di area psikologisnya, jadi kalau misalnya memang sudah break di 5.900, ada potensi untuk Astra ini bisa ke 6.000 ya, bahkan ke level MA 100-nya di 6.150. Itu resisten mungkin bisa diperhatikan. Baik. Di area MA 100 yang dekat. Oke. Saham pilihan pertama ada Astra International dengan target price terdekat ke 5.900 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Adaro Mineral. Analisis secara teknikal pertimbangannya sehingga masuk juga ke dalam salah satu saham pilihan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Untuk ADMR secara teknikal kita melihat dalam major trendnya memang bullish ya, strong bullish. Kita lihat di sini konsisten membentuk higher peak dan juga higher low. Jadi secara major trend bullish di atas MA 20 dan juga MA 100-nya. Kemudian hari ini juga menguat cukup signifikan dari sentimen terkait dengan suku bunga ya, pastinya akan jadi positif untuk perkembangan ekonomi secara global dan juga meningkatkan permintaan di sektor cooking coal ini. Dan kalau kita lihat ADMR kan juga punya segmen bisnis aluminium juga yang akan beroperasi di 2025 dan pastinya jadi katalis positif karena bisa mengembangkan ekosistem electric vehicle atau EV. Jadi secara sentimen dan secara teknikal menarik, mungkin support yang bisa diperhatikan di 12880, kemudian untuk resisten yang mungkin bisa diperhatikan di 1450. Itu untuk ADMR. 1480 ini target sampai dengan akhir tahun juga tidak, Ibu Rati? Iya, ada potensi bisa ke level tersebut ya sampai di akhir tahun karena katalisnya positif sih untuk di sektor ini gitu, untuk di sektor coking coal dan juga aluminium ke depannya. Baik,
Dari sampel yang kedua kita beralih ke sampel yang ketiga, pemirsa. Datang dari perbankan digital, ada Arto direkomendasikan buy, di mana di sepanjang perdagangan hari ini Arto juga mencoba untuk bangkit dengan menguat di 3,12% setelah di perdagangan hari sebelumnya Arto ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat volatilitas pergerakan saham Arto, kemudian momentum apa yang kita bisa manfaatkan di tengah volatilitas yang terjadi untuk saham Arto? Baik, untuk Arto sendiri memang support yang kalau kita lihat secara teknikal ya, support yang mungkin bisa diperhatikan itu di area 2.950 ya. Jadi kalau kita lihat dalam jangka menengah ini untuk Arto sendiri membentuk inverse head and shoulder, jadi ada potensi untuk mengalami bullish continuation ya secara teknikal. Jadi menarik, sebenarnya masih dalam tren yang major trendnya juga bullish di atas MA 100, MA 20 dan juga MA 5-nya. Jadi secara teknikal ini masih dalam tren yang bullish, belum ada reversal ya, walaupun memang beberapa hari terakhir ini cukup volatile pergerakan harga saham Arto. Dan untuk secara support tadi mungkin bisa perhatikan di 2950, selama masih di atas 2950 saya rasa masih menarik untuk akumulasi saham Arto. Kemudian resistennya di 3.800 itu untuk Arto secara teknikal. Secara sentimen ini yang terdekat ya terkait dengan ekosistem Goto dan juga TikTok Shop yang pastinya ini jadi katalis positif untuk Arto punya pendapatan net interest income ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat secara katalis ini dengan masuknya TikTok Shop ke Tokopedia ya, jadi katalis positif untuk ekosistem dalam Goto termasuk Arto itu sendiri. Ya, tadi Anda katakan Arto masih bisa diakumulasi di atas 2950. Posisi penutupan hari ini di 3.300 masih direkomendasikan tidak, Ibu Rati? Untuk di posisi saat ini bisa spekulasi buy ya. Jadi tadi saya udah mention kalau misalnya memang Arto ini sebenarnya menarik selama masih di atas 2950. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk area buy-nya di 3.300 di closing hari ini saya rasa masih cukup oke. Mungkin bisa di buy-nya diakumulasi secara bertahap aja gitu ya. Baik. Supaya teman-teman bisa meminimalisir resiko. 3 saham pilihan ada Astra International, ada Romineral dan Arto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Rati, kita lanjutkan kembali. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Menanyakan BRMS, Ibu Rati, penutupan hari ini menguat di 3,49% di 178. Baru ingin berpartisipasi, ini level entry yang direkomendasikan. Baik, jadi untuk BRMS sendiri hari ini memang cukup menarik ya, harga sahamnya ada di support. Secara teknikal ini ada potensi reversal dalam jangka pendek, jadi bisa akumulasi buy di 178. Perhatikan untuk area resisten terdekat di 188, kemudian area support ya itu ada di area 172 sampai di 170. Menarik untuk akumulasi BRMS. Saat ini juga harga komoditas emasnya juga naik ya, makanya BRMS-nya juga mengalami kenaikan. Baik, beralih kita ke properti. Ada Pani, Ibu Lestari dari Jakarta, juga baru ingin berpartisipasi untuk Pani. Direkomendasikan tidak? Untuk Pani ini memang secara teknikal ya, ini dalam jangka menengahnya ini masih bergerak sideways, dan dalam jangka pendek ini masih dalam tren yang menguat ya, masih di atas MA 20-nya. Jadi secara teknikal saat ini di level 5375 saya rasa mungkin bisa spekulasi buy as long as Pani ini masih bisa bergerak di atas 5.000. Itu untuk Pani ya. Jadi masih ada potensi menguat selama masih bisa bergerak di atas 5.000 di area psikologisnya. Baik, secara keseluruhan posisinya sudah jenuh beli atau belum, Ibu Rati? Untuk posisinya saat ini dari indikator stokastiknya sih masih di area middle ya, di area middle. Jadi kalau kita lihat apakah jenuh beli atau enggak, saya rasa masih belum, karena dalam jangka menengah ini sahamnya cukup sideways. Oke, selanjutnya dari Bandung, tidak menyebutkan namanya, menanyakan saham Medco, sudah ambil posisi di 1095, sudah profit sebenarnya. Untuk memaksimalkan profit yang ada, ruang penguatan lanjutan mungkin atau level stop loss yang bisa diperhatikan, Ibu? Untuk Medco ini ada potensi membentuk rounding bottom ya, area
resisten terdekat di 1210 atau di 1200. Pokoknya di area 1200 sampai di area 1210 itu area potensi untuk Medco masih mengalami penguatan ke level resisten tersebut. Jadi untuk saat ini menarik untuk diakumulasi dan juga di hold. Tadi kalau misalnya yang udah punya, perhatikan area resisten terdekat di 1200 itu untuk area resisten terdekat dari Medco untuk membentuk rounding bottom secara teknikal. Oke. Selanjutnya lagi-lagi tidak menyebutkan nama, tapi kali ini datang pertanyaan dari Cipondoh, Tangerang Kota. Menanyakan saham RDTX, Ibu, Roda Vivatech Tbk. Ini juga kurang sering dibahas, tapi secara fundamental ini akan membagikan dividen dengan nominal yang cukup oke ini, Bu. Sudah punya di 14.939 dengan memanfaatkan momentum dari pembagian dividen. Baik, tadi udah punya ya terkait dengan RDTX, mungkin bisa diperhatikan saat ini harga sahamnya sih bergerak sideways ya secara teknikal. Jadi untuk RDTX tadi mungkin bisa di hold ya, perhatikan area support yang bisa diperhatikan oleh investor di 14.400, kemudian area resisten terdekat di area 15.650. Itu untuk RDTX masih potensi volume juga mengalami penguatan, jadi tadi bisa di hold. Baik, selanjutnya ada Ibu Heni dari Surabaya menanyakan BRPT. Nah, hari ini saham-saham dari grup Prayogo ini rata-rata mengalami koreksi ini, Bu Rati. Ibu Heni sudah ambil posisi di 1.500-an ini. Untuk mengamankan profit di hold saja atau masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk BRPT? Baik, jadi kalau misalnya udah hold misalnya di 1.500 ya ini udah deket-deket area supportnya sebenarnya di closing hari ini 16.15. Jadi kalau misalnya udah hold di 1.500 mending di hold aja dulu selama BRPT ini masih bisa bergerak di atas 1.500 ya di area psikologisnya. Saham BRPT ini masih secara tren dalam jangka pendek itu masih bullish. Jadi beberapa hari koreksi itu adalah koreksi yang masih tergolong wajar kalau kita lihat secara teknikal. Baik, terakhir singkat saja Ibu Ratih dari Bapak Henry dari Jakarta menanyakan Telkom, Bu, apakah ada potensi ke 4.000 hingga akhir tahun? Untuk Telkom ya kalau kita lihat secara teknikal ini udah konfirmasi ya adanya reversal, membentuk double bottom juga udah break. Kemudian kalau kita lihat di sini area resisten terdekat memang di area 4.000 ya di area psikologisnya. Apakah di akhir tahun ada potensi ke 4.000? Ya kalau kita lihat secara historis kita lihat ada potensi window dressing sampai di akhir tahun. Nah, ini juga pasti jadi katalis positif untuk Telkom yang harga sahamnya bisa sampai ke area psikologisnya di 4.000. Secara teknikal menarik ya. Masih ada potensi ke area 4.000. Jawaban untuk Bapak Henry dari Jakarta, untuk Telkom masih ada peluang untuk menembus di 4.000-an sampai dengan akhir tahun. Ibu Rati, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Consensus Closing untuk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Ibu Rati, terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama Pak Dev. Baik, ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert ajaib. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.